Kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Marilah kita berdoa. Allah Bapa Maha Setia, Engkau tak pernah mengingat kesalahan kami. Kami mohon bukalah hati kami untuk berdamai dan mengampuni sesama dengan perantaraan Yesus Kristus Putra Tuhan kami, yang bersama dengan Engkau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari membuat Yesaya. Beginilah Tuhan Allah berfirman, jika orang masih bertobat dari segala dosa yang dilakukannya dan berpegang pada segala ketetapanku, serta melakukan keadilan dan kebenaran, ia pasti hidup, ia tidak akan mati. Segala durhaka yang dibuatnya tidak akan diingat-ingat lagi. Ia akan hidup karena kebenaran yang dilakukannya. Adakah aku berkenan kepada kematian orang fasik? Firman Tuhan maha. Bukankah kepada pertobatannya aku berkenan supaya ia hidup? Jikalau orang benar berbalik dari kebenarannya dan melakukan kecurangan seperti segala kekejian yang dilakukan orang fasik, apakah ia akan hidup? Segala kebenaran yang dilakukan tidak akan diingat-ingat lagi. Ia harus mati karena ia berbuat setia dan karena dosa yang dilakukannya. Tetapi kamu berkata, tindakan Tuhan tidak tepat. Dengarlah dulu, hai kaum Israel, apakah tindakanku yang tidak tepat, ataukah tindakanmu yang tidak tepat? Kalau orang benar berbalik dari kebenarannya dan melakukan kecurangan sehingga ia mati, ia harus mati karena kecurangan yang dilakukannya. Sebaliknya, kalau orang masih bertobat dari kefasikan yang dilakukannya dan ia melakukan keadilan dan kebenaran, ia akan menyelamatkan nyawanya. Ia insaf dan bertobat dari segala durhaka yang dibuatnya, maka ia pasti hidup. Ia tidak akan mati. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Jika engkau mengingat-ingat kesalahannya Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Jika engkau mengingat-ingat kesalahannya Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Dari jurang yang dalam aku berseru kepada-Mu ya Tuhan. Tuhan, dengarkanlah suaraku. Biarlah telingamu menaruh perhatian kepada suara permohonanku. Jika engkau mengingat-ingat kesalahannya Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Jika engkau mengingat-ingat kesalahannya Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Tetapi padamu ada pengampunan, maka orang-orang takwa kepadamu. Jika engkau mengingat-ingat kesalahannya Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Aku menanti-nantikan Tuhan, jiwaku menanti-nanti, dan aku mengharapkan firman-Nya. Jiwaku mengharapkan Tuhan lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Lebih daripada pengawal mengharapkan pagi, berharaplah pada Tuhan, hai Israel. Jika engkau mengingat-ingat kesalahannya Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Sebab pada Tuhan ada kasih setia, dan Dia banyak kali mengadakan pembebasan. Dialah yang akan
membebaskan Israel dari segala kesalahannya. Jika engkau mengingat dengan kesalahan ya Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Buanglah daripadamu segala durhaka yang kamu buat terhadap aku, sabda Tuhan, dan berdaulatlah hati serta rohmu. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan bersamamu. Dan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dalam khotbah di bukit berkatalah Yesus kepada murid-muridnya, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, kalian tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Kalian telah mendengar apa yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Barang siapa berkata kepada saudaranya kafir, harus dihadapkan ke mahkamah agama. Dan siapa yang berkata jatuh, harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahan di atas mezbah, dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahan di depan mezbah itu, dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahan itu. Segeralah berdamai dengan lawanmu, selama engkau bersama-sama dengan dia di tengah jalan, supaya lawanmu itu jangan menyerahkan engkau kepada hakim, dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan engkau dilemparkan ke dalam penjara. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar hutang sampai habis. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudara yang dikasih, ketika menemukan bacaan ini, saya terima dengan kata-kata Monsinyur Anton dalam surat Gembala Prapaskah tahun ini. Dalam surat itu Monsinyur mengajukan pertanyaan, bukankah orang yang beribadah benar pada Tuhan akan melayani sesama dengan baik? Pertanyaannya seperti itu. Artinya, kehidupan iman yang baik dan benar harus terpancar, harus dapat dirasakan buahnya dalam bentuk kita kasih terhadap sesama. Dalam bacaan pertama, kita dapat melihat bagaimana cara Allah memandang antara orang fasik yang bertobat dengan orang yang beriman tetapi melakukan perbuatan-perbuatan seolah-olah dia tidak pernah mengenal. Siapakah yang memperoleh itu? Dalam bacaan Injil hari ini, Yesus berkata, jika engkau mempersembahkan persembahan di atas mezbah, dan engkau teringat bahwa saudaramu mempunyai sesuatu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahan itu di depan mezbah, dan pergilah berdamai dahulu dengan saudara. Dengan kata lain, Yesus mau menyampaikan bahwa percuma orang mengadakan kurban persembahan
untuk pendamaian dirinya dengan Allah. Tetapi dalam kehidupan sehari-hari, dia belum bisa berdamai dengan saudara, dengan sesama. Saudara-saudara yang terkasih, sakramen Ekaristi yang kita rayakan adalah sakramen keselamatan yang mendamaikan relasi kita, orang yang berusaha dengan Allah, melalui Yesus Kristus Putranya yang mengorbankan dirinya untuk menjadi kurban siri bagi dosa-dosa kita. Maka buah dari sakramen Ekaristi salah satunya adalah kedamaian. Kedamaian itu bukan hanya untuk diri sendiri saja, tetapi juga kedamaian untuk orang lain. Mari kita berkaca dan melihat diri kita masing-masing. Dengan merayakan Ekaristi, apakah kita sudah berani berdamai dengan orang lain atau belum? Apakah kita sudah menjadi pribadi yang mengusahakan kedamaian dalam hidup sehari-hari, atau sebaliknya malah suka mencari dan menciptakan keributan yang memecah belah kerukunan? Sabda Yesus, "Pergilah berdamai dahulu dengan saudara," mengundang kita yang merayakan sakramen perdamaian untuk juga menjadi pembawa damai dalam setiap situasi. Tentu saja tidak mudah, apalagi ketika kita sedang berkonflik dan kita merasa bahwa orang lain yang menyebabkan konflik itu. Tentu kita tidak mudah mengampuni mereka. Namun Yesus mengajak kita untuk melampaui gengsi dan ego kita dan berani memulai proses rekonsiliasi. Sebagaimana Yesus juga dengan rela menjadi hamba yang taat sampai wafat di salib untuk menyelamatkan dan mendamaikan kita dengan Allah. Maka marilah dalam perayaan Ekaristi ini kita mohon rahmat Tuhan supaya kita dapat menjadi pribadi-pribadi yang menghadirkan damai dan mengenal Kristus serta mengupayakan selalu tercapainya rekonsiliasi. Dengan demikian, hidup beriman kita sungguh dapat dirasakan buahnya oleh orang-orang di sekitar kita. Marilah kita menyesuaikan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada kemarin, sekarang, selalu dan selamanya.
Berdoalah saudara-saudari supaya kesalahanmu dan kesukaanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga berkati Dia ada semangat kita serta seluruh Allah yang kudus. Allah Bapa Maha Setia, berkatilah persembahan kami ini agar menjadi tanda perdamaian kami denganmu dan dengan sesama kami dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersama. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal. Karena Engkau telah menetapkan bagi anak-anakmu masa khusus yang menyelamatkan untuk memulihkan kemurnian hati, supaya dengan hati yang bebas dari dorongan yang tidak teratur, mereka yang cenderung ke hal-hal yang bersifat sementara lebih menyatu pada hal-hal yang bersifat kekal. Sebab itu bersama semua malaikat dan para kudus kami memuji Engkau dengan tak henti-hentinya berseru. Kudus, 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 Tuhan, pada segala kuasa, surga dan bumi, kemuliaan, terpujilah Engkau di surga, berkati dan terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung secara dengan rela, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuh yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah berjamuan, Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepada, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan datang." Mengatakan misteri iman kita, seperti yang kami sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepada Bapa bagi kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepada-Mu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh dunia, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Antonius, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah
terimalah mereka dalam cahaya wajah. Kami mohon, kasihanilah kami semua, agar kami terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan kepada-Mu. Semoga kami pun mengenangkan serta memuji dan memuliakan Engkau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi Allah yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas berkejumpaanlah kita dan menurut ajaran Nabi, beranilah kita berdoa. Bapa yang ada di surga, Lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang keperjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh.
Dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa
memberkati saudara-saudari sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, inilah kisah sudah selesai. Syukur kepada Allah.